pagi hari ini saya masih sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah. Masih tema yang sama, cuman kita berbicara dari ayat yang berbeda, angle yang berbeda tentunya. Temanya masih sama, kita masih bicara tentang bahasa roh. Dari mulai hari Minggu, Senin, Selasa ini kita masih bicara tentang bahasa roh. Tadinya saya mau bicara tadi persiapkan dari mulai sore. Saya mau bicara tentang Roh Kudus itu roh api. Tapi ternyata ya malam jam 8-an berubah lagi gitu ya. Tuhan justru memberikan kuat dorongan saya untuk kembali bicara tentang yang namanya bahasa roh. Walaupun saya mengerti ketika kita bicara tentang namanya bahasa roh, yang satu ini seringkali terjadi perdebatan. Yang karunia yang lain, karunia iman, karunia marifat, karunia mujizat. Saya tidak pernah dengar yang namanya perdebatan tentang karunia mujizat. Ada 9 karunia Roh Kudus. Ada karunia iman, karunia mujizat, karunia marifat, ya, dan segala macam ada 9. Pada waktu Pentakosta, ya, itu ada karunia yang baru, 2 yang muncul. Itulah bahasa roh dan karunia menafsirkan bahasa roh. Ini 2 karunia, terutama kita bicara bahasa roh, itu Bapa di sorga memberikannya kepada gerejanya itu ketika Pentakosta, masuk perjanjian baru. Perjanjian lama bahasa roh tidak ada. Karunia mujizat sudah ada. Itu dari mulai zamannya Abraham karunia mujizat bekerja. Seorang Sarai istri dari Abraham itu mandul. Tetapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Yang mandul dibuka kandungannya. Abraham punya namanya karunia iman itu bekerja plus karunia mujizat. Terbuka kandungannya. Dia usia sudah sangat tua, Sarah 90 tahun, Abraham 100 tahun, kulit sudah keriput, nggak mungkin. Tapi di situ bekerja karunia mujizat, sudah ada karunia itu. Musa ketika dengan bangsa Israel berhadapan dengan laut Teberau, Anda tahu cerita itu, saya coba angkat sedikit sama saudara tentang karunia mujizat, itu sudah ada, nggak ada jalan keluar. Maju gak bisa, mundur ada tentara Fir'aun yang begitu banyak, gak bisa juga. Kanan kiri padang gurun dan gunung. Mereka bisa kesasar, mereka bisa mati kelaparan. Di depan ada laut. Mau diapain kalau laut? Gak bisa diapa-apain. 3 juta orang coba mau kuras laut dengan timba, gak bisa. Justru capek, justru muncul masalah yang baru. Tuhan berkata, Musa angkat tongkatmu. Ketika Musa taat dengan iman percaya mentaati perintah Tuhan. Saya mau kasih tahu, karunia mujizat itu mengalir. Laut Teberau terbelah jadi 2. Jadi sebetulnya ketika kita bicara tentang karunia-karunia yang top-top itu, yang tidak pernah terjadi perdebatan, karena memang sudah muncul dan sudah ada di perjanjian lama. Nah masalahnya, ketika kita bicara tentang yang namanya karunia Roh Kudus, pemberian Roh Kudus yang namanya bahasa roh, ada banyak perdebatan. Ada orang berkata bahasa roh itu dulu, sekarang gak ada. Bahasa roh itu hanya diberikan pada waktu Pentakosta. Mereka berbahasa roh, sekarang tidak lagi dipakai. Sebutlah pagi ini begini, saudara, apa yang saya sampaikan, apa yang saya sharingkan, apa yang saya ajarkan lewat firman Allah dengan ayat-ayat yang memadai yang ada saya angkat, bukan sembarang ngomong. Ada ayatnya yang saya tunjukkan, saya buka sama saudara. Sebutlah pengajaran firman Allah dalam beberapa hari tentang bahasa roh ini. Saya lebih banyak mengajar kepada kegunaan bahasa roh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebutlah pengajaran firman Allah ini sebagai petunjuk manual. Bagaimana kita memakai bahasa roh, bagaimana kita menggunakan bahasa roh. Petunjuk manual kita mengerti gunanya bahasa roh dalam hidup kita. Karena ada banyak orang gak mau gunakan bahasa roh, gak pakai bahasa roh, gak ngerti pakainya. Dan orang memang gak ngerti gunanya, makanya gak tertarik berbahasa roh. Nah ini penting, padahal sekian lama yang lalu pada waktu berdoa, mungkin Roh Kudus berikan sama dia bahasa roh. Tapi cuman sekali itu dipakai, dikatakan bahasa roh. Ya waktu jam itu, saat itu, di gereja itu, di tempat itu. Berikutnya tidak pernah lagi dipakai. Karena memang tidak tahu cara memakainya dan tidak tahu gunanya. Sebutlah pengajaran firman Allah pagi ini, petunjuk manualnya buat saudara. Walaupun saya ulang sekali lagi,
ketika kita bicara satu poin pokok ini, bahasa roh, wah perdebatannya banyak. Perdebatannya banyak. Tapi seharusnya begini saudara ya, seharusnya begini. Kalau memang Anda dan saya percaya Alkitab ini adalah firman Allah, seharusnya begini. Kalau Anda dan saya semua adalah orang-orang yang haus akan Tuhan, Anda adalah orang yang rindu kepada Tuhan, harusnya gak usah berdebat soal bahasa roh dong. Sederhana saja bagi saya begini. Saya pendeta hamba Tuhan Gembala tidak mau ikut-ikutan berdebat dengan yang lain. Dengan gereja lain, aliran ini, pendeta yang silakan berdebat, saya gak mau ikut. Bagi saya sederhana saja. Apa yang tertulis dalam firman Allah yang adalah Alkitab ini, kalau orang percaya pada masa perjanjian gereja mula-mula perjanjian baru ngalami itu. Saya cuma satu saja, Tuhan saya juga rindu ngalami kayak mereka. Saya juga rindu ngalami kayak mereka ngalami bahasa roh dan bekerja dengan luar biasa. Gak usah pakai perdebatan deh, gak usah terlibat dalam perdebatan. Apa yang dikatakan Alkitab ada tertulis. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Ketika Roh Kudus memenuhi mereka, maka mereka mengucapkan bahasa lidah, bahasa roh, bahasa-bahasa yang baru yang Roh Kudus berikan sama lidah mereka. Dan mereka tidak pernah belajar itu, mereka tidak ngerti di balik kata-kata yang mereka ucapkan apa itu artinya. Nah ini masalahnya, banyak orang berpikir, nah kita ini ngomong bahasa roh, bahasa lidah, kita nggak ngerti artinya. Artinya apa? Lalu buat apa kalau kita nggak ngerti artinya kita mengucapkannya? Kemarin saya sempat ajarkan, meskipun kita nggak ngerti arti bahasa roh, bahasa lidah yang kita ucapkan itu, tapi yang pasti Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-11 mengatakan bahasa roh itu isinya pasti pengagungan kepada Tuhan. Menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Itu kata Alkitab. Itu ayatnya ada. Kisah 2 ayat 11. Makanya saya pikir kenapa kita mesti berdebat? Iya kan? Jelas isi bahasa roh meskipun kita nggak ngerti. Pasti pengagungan. Makanya saya katakan kemarin bahasa roh itu adalah perfect prayer. Doa yang sempurna. Doa pendeta gak ada yang sempurna. Ya, saya percaya ketika Anda mengerti ini, Anda ngalami ini, Anda menerima bahasa roh, dan Anda mulai berdoa dalam bahasa roh. Doamu dahsyat, kehendak Allah jadi sama saudara. Kita kemarin belajar, rencana Allah jadi sama saudara. Oh luar biasa. Mungkin Anda gak perlu lagi berkata, Pak bantu doa saya Pak, tolong saya Pak. Sebab doa seseorang, doa hamba Tuhan sehebat apapun, tidak sempurna doanya. Tapi ketika Roh Kudus berdoa untuk kita dalam bahasa roh, itu doa yang perfect prayer buat kita. Luar biasa. Kehendak Allah nyata sama kita. Sekarang kita lihat belajar saudara ya, tentang bahasa roh dari yang dinubuatkan, dikatakan Yesus. Sebelum roh itu datang, itu udah dikatakan dinubuatkan bahasa roh yang diberikan Roh Kudus yang mengalir lewat kata-kata. Yohanes pasal 7, kita baca ayat 37 sampai 39. Saya baca 37 ya, saudara 38, lalu 39-nya sama-sama kita membacanya. 37 saya baca begini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, bilang sama-sama saya haus. Sekali lagi bilang sama-sama saya haus Tuhan. Ayat ini berkata, Yesus yang berkata, barang siapa haus, dikatakan, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Lihat ayat 8, teruskan ayat yang ke-38 saudara, terus. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39, mari sama-sama kita membaca di ayatnya yang ke-39, 2 dan 3. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jelas ya dari pembacaan, sebetulnya ayat ini meskipun saya nggak terangkan jelas. Yesus memperkatakan atau bahasa rohaninya gini, Yesus menubuatkan tentang Roh Kudus. Roh Kudus yang belum datang, yang belum diberikan tinggal dalam umat manusia.
tinggal dalam hati orang percaya, dinubuatkan sama Tuhan. Roh itu nanti datang, Roh Kudus itu datang, itu bagikan living water, air kehidupan yang mengalir dari hati setiap kita. Atau lebih gampang, coba Anda lihat screen gambar yang saya kasih sama saudara. Jadi dari Yohanes pasal yang ke-7, saudara ya, ayat 37 sampai ayat 39. Ayat-ayat ini ternyata Tuhan Yesus menubuatkan tentang kehadiran Roh Kudus yang memberikan karunia rohnya yang namanya bahasa roh. Itu digambarkan sebagai living water, air kehidupan. Yang move, yang bergerak itu air kehidupan. Mengalir dari dalam hati kita. Nah, saya mau coba terangkan ini sama saudara. Tentang air kehidupan, ya, itulah Roh Kudus yang Tuhan taruh di hati kita. Ya, Tuhan berikan dalam hati kita. Coba Anda lihat ayat 38 ini. Saya baca ulang sekali lagi. Tolong perhatikan, karena ini kan bersifat mengajar supaya Anda ngerti. Sehingga ketika Anda ngerti firman, ketika dengar orang berdebat soal bahasa roh, biarin aja. Gitu ya. Saya berharap Anda bisa nangkap dengan rohmu yang bergelora tentang bahasa roh ini yang diberikan oleh Roh Kudus. Gak usah ikut-ikutan berdebat, alami saja. Aku haus, aku percaya Tuhan, aku rindu pagi ini mengalaminya, titik. Sudah, gak usah banyak berdebat, biarin yang berdebat gitu. Saya baca 38, barang siapa percaya kepadaku, perhatikan, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Lihat ayat ini, dari dalam hatinya, saya kasih stressing garis merah. Yesus berkata begini, barang siapa percaya kepadaku, bilang sama-sama saya percaya Tuhan. Keras lebih keras, saya percaya Tuhan. Saudara harus percaya loh firman Allah ini. Kalau Anda percaya, Anda akan mengalami living water itu akan mengalir di hati saudara. Oh saya percaya itu. Yesus berkata begini, dari dalam hatinya, ada garis merah, Anda mesti perhatikan kalimat dari dalam hatinya, dikatakan apa? Akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, air hidupnya ini adalah Holy Spirit, Roh Kudusnya. Air hidup itu air yang menghidupkan. Bedakan air yang hidup. Air hidup itu maksudnya, ya Anda ngerti lah, maksud bahasa Indonesia dikasih Roh Kudus, Holy Spirit, digambarkan air hidup atau air kehidupan. Anda pasti ngerti bahasa sehari-hari Indonesia yang namanya air hidup, air kehidupan yang menghidupkan. Itu airnya mengalir, flowing. Mengalir airnya. Selalu fresh every time, fresh every day. Selalu baru, itu namanya air yang hidup. Bedakan air hidup dengan air stagnasi. Air stagnasi gak usah dibawa pulang. Air stagnasi yang diam jangan dibawa pulang, diminum, disimpan di tempat di rumah saudara. Nanti jadi racun, sakit perut kita. Air stagnasi yang tidak bergerak, saya nggak ngerti ya, itu macam-macam bakteri mungkin di situ. Nggak boleh Anda minum. Air yang diam, yang tidak mengalir, yang tidak flowing, jangan diambil, jangan dibawa pulang. Bedakan air stagnasi dengan air hidup. Air hidup dalam bahasa Indonesia itu flowing. Dia mengalir, baru terus. Namanya mengalir ya baru. Ini gambaran bahasa roh. Air kehidupan yang ditaruh dalam hati kita. Dari dalam hati kita mengalir aliran air hidup. Namanya mengalir, airnya itu baru dari dalam. Ingat ada satu ayat Matius 7, Yesus berkata, air yang dari dalam hati ini akan meluap lewat mulut. Yang keluar dari mulut, dari dalam hati, mengalir lewat mulut. Ini bicara bahasa kan, lewat kata-kata. Cuman apa yang di hati kita sumbernya, yaitu mengalir di mulut. Kalau sumbernya jahat, ya mengalirnya jahat. Tapi kalau sumbernya living water, air kehidupan, yang mengalir pasti kehidupan. Dari dalam hati ada living water, sumber kehidupan, mata air Roh Kudus. Yang mengalir pasti kehidupan, menghidupkan banyak orang, menguatkan banyak orang. Terutama menguatkan kehidupan setiap kita. Nah saya mau terangkan bagian ini. Dari dalam hatinya, lihat, akan mengalir aliran-aliran hidup. Perhatikan kata
kata hati. Ternyata kata dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Dalam terjemahan King James Version pakai kata out of his belly. Ya. Dari dalam, ada tahu belly. Kalau dalam bahasa Indonesia pakai kata dari dalam hatinya, pakai kata hati. Saya percaya Lembaga Alkitab Indonesia menulis pakai kata hati itu supaya waktu kita baca nggak bingung gitu. Kita nggak, apa sih ini kok dari dalam. Karena ternyata dalam terjemahan aslinya dari dalam hatinya. Kata hati dalam terjemahan bahasa Yunaninya disalin dengan kata koilias. Bahasa Yunani koilias. Koilias kalau dalam bahasa King James versi bahasa Inggris, kata hati, kata koilias disalin dengan kata belly. Ada tahu kan sama-sama bahasa Inggris kata belly atau koilias bahasa Yunani itu sama. Artinya adalah perut. Tetapi oleh Lembaga Alkitab Indonesia, pencetak Alkitab kita, disalin kata koilias, kata belly diganti dengan istilah hati. Kenapa? Saya pikir satu saja, saya pikir gini, supaya kita nggak bingung orang percaya, supaya kita orang Kristen nggak bingung. Coba kalau kalimatnya saya baca seperti bahasa asli, seperti bahasa Inggris. Dari dalam perutnya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Anda akan bingung, dari dalam perutnya kata Tuhan mengalir aliran-aliran air hidup. Air hidup mengalir dari perut. Anda berpikir ini sakit GERD kali. Ini sakit mah, sehingga asam lambung, air lambungnya naik, air lambungnya mengalir dari dalam. Ya, ini asam lambungnya keluar. Ada pikir, wah ini orang sakit mah, ini orang sakit asam lambung, sakit GERD. Bukan saudara ya. Ternyata kata dari dalam hatinya terjemahan asli begini, dari dalam perutnya, bahasa Yunaninya, dari dalam perutnya akan mengalir aliran air hidup dari dalam perut. Nah, perut di sini ini kalau asosiasi pandangan kita ya perut ini yang buncit besar ini. Padahal kata perut di sini, kata belly, kata koilias itu ternyata bukan menunjuk tempat secara fisik, bukan perut ini secara jasmani maksud saya ya. Ini bukan bicara tempatnya secara fisik. Kalau wanita belly di sini, koilias di sini itu bicara rahimnya. Ini bicara kandungannya. Karena ternyata Mazmur firman Allah yang berkata, Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Ternyata bagian yang paling dalam, yang paling bawah, wah turun paling bawah. Saya pakai bahasa begitu ya. Itu yang paling bawah, dalam turun ke bawah. Itu ternyata bukan gali-gali tanah, terus sampai bawah ketemu lava, ketemu minyak bumi, ketemu lava, bukan itu. Ternyata bagian yang paling dalam di bumi ini bukan gali tanah ketemu lava di bawah, bukan itu. Bagian dalam yang terdalam yang ada di bumi ternyata adalah rahim, kandungan. Coba kita lihat saja ya, supaya Anda gak bertanya-tanya bingung apa ini maksudnya ya. Coba lihat Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Saya baca ayat ini, tolong perhatikan dengan baik, ini firman Allah. Saya baca ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, kata pemazmur. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi pada waktu kita sebelum dilahirkan ke dalam dunia ini, Tuhan menenun kita. Tuhan membentuk kita dalam rahim kandungan ibu kita. Ada paham ya? Kita dibentuk sama Tuhan, dijadikan Tuhan, ditenun sama Tuhan. Dalam rahim ibu kita, kandungan ibu kita. Apa kata Alkitab tentang rahim, tentang kandungan? Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Alkitab katakan ketika Tuhan tenun kita, ketika jabang bayi dalam kandungan, ya Allah bentuk kita, Allah jadikan kita dalam kandungan rahim mama kita. Alkitab katakan itu adalah sebuah kejadian, kehidupan yang dahsyat dan ajaib. Ya, ajaib yang kau buat
jiwaku benar-benar menyadarinya. Ajaib yang dibuat Tuhan. Kejadian itu. Lalu diterangkan ayat 15. Saya ingin baca dengan saudara sama-sama di ayat yang ke-15. Ayo perkatakan firman Allah, keluarkan suara firman sampai terdengar di telingamu. Jangan diem. Ya terdengar di telinga saudara. Jangan bikin kaget sebelahmu juga kalau dia tidur atau tetanggamu. Tapi baca keluar dari mulutmu. 2, 3. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ternyata luar biasa. Alkitab menyingkapkan rahasianya kepada kita. Ini sebuah penyingkapan rahasia firman buat kita pagi ini. Bahwa ternyata bagian bumi, bagian yang paling bawah, yang paling dalam sekali, yang ada di bumi ini bukan tanah yang digali, lubang sampai dalam, ketemu minyak bumi, ketemu barang-barang tambang itu, sampai ketemu lava yang berpijar. Bukan itu ternyata. Bagian bumi yang paling bawah, yang paling dalam bukan lava, bukan. Apalah namanya, Anda lebih tahu dari saya lah. Ternyata bagian bumi yang paling dalam, yang paling turun paling bawah itu adalah ini, kandungan mama kita. Rahim ibu kita. Ini istilah. Bukan bicara tempatnya. Tetapi secara ilahi rohani Alkitab bilang sama kita. Yang paling dalam yang di muka bumi itu ada dalam diri manusia. Ada dalam diri setiap kita. Nah disitulah Tuhan menaruhkan living water itu mengalir. Disitulah Tuhan menaruh Roh Kudusnya. Ketika bicara Roh Kudus, itu bicara pribadi Allah yang tanpa batas. Ketika kita bicara pribadi Tuhan yang ketiga, kita menyebutnya dengan istilah Allah Roh Kudus. Anda jangan mengartikan posisi Allah Roh Kudus di bawahnya Bapak. Bapak itu Pak Pendeta lebih tinggi dari Roh Kudus. Siapa yang bilang? Anda jangan mengartikan Yesus, Allah Anak, Allah Putra, posisi lebih tinggi daripada Roh Kudus. Ini sejajar, Tritunggal pribadi Allah yang sama. Maha kuasa, tak terbatas kuasanya, sama-sama berkuasa. Dan pribadi yang berkuasa, yang punya sumber kuasa di muka bumi ini. Ya, yang paling kuat itu ditaruhnya di belly, di koilias. Dalam diri kita yang dalam istilah bahasa Alkitab kayak rahim. Bukan dalam bumi yang paling dalam diri kita. Jadi dalam diri manusia yang paling dalam itu ditaruh namanya roh kehidupan itu, Roh Kudus. Pribadi Allah yang ketiga yang bernama Roh Allah, Holy Spirit. Ya, itu ditaruhnya di tempat kita yang paling dalam. Tinggalnya disebut 1 Korintus 3:16 bait Allah, ya. Rumah Allah itu ternyata di tempat kita yang paling dalam diri kita. Di situ ada Roh Allah, di situ diam yang namanya Roh Allah. Ada satu ayat ketika satu kali Yesus ditanya sama orang-orang Farisi. Yesus ditanya gini, Tuhan Guru, bila mana kerajaan Allah itu akan datang? Ya, kapan kerajaan Allah datang? Bagaimana kerajaan Allah datang? Yesus jawab di Lukas 17 ayat 20 dan 21. Saya baca ya. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Kapan kerajaan Allah datang? Yesus menjawab, katanya begini, kerajaan Allah itu bicara pribadinya kan, hadiratnya kan. Ya, kerajaan Allah ketika datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Ketika kerajaan Allah datang dalam kehidupan kita, yang ilahi dari kerajaan sorga datang dalam hidup kita, itu tanpa tanda-tanda lahiriah, tanpa tanda-tanda fisik, tidak kelihatan, tidak nampak. Yang berasal dari kerajaan Allah, yang bersifat ilahi dari pribadi Bapa di sorga. Ketika dia datang dalam kehidupan kita di dunia, itu tanpa tanda-tanda lahiriah, tidak ada ciri-ciri fisik. Makanya Tuhan berkata ayat 21, juga orang tidak dapat mengatakan, orang gak bisa berkata gini, lihat kerajaan Allah, ia ada di sini. Atau orang berkata, lihat kerajaan Allah atau hadirat Allah ada di sana. Sebab sesungguhnya, ini menarik, sebab sesungguhnya garis bawah ini, kerajaan Allah
ada di antara kamu. Mungkin terlalu kecil, dalam versi bahasa Inggris dikatakan the kingdom of God is within you. Sebab kerajaan adalah the kingdom of God itu ada dalam dirimu. Saudara, ayat ini mau berkata, Tuhan sejak Pentakosta itu dia menaruh kerajaannya, kuasanya dalam diri kita yang paling dalam. Karena yang paling dalam itu disebut bait Allah, rumahnya Allah. Disitulah Allah tinggal, rohnya tinggal, kerajaannya ditaruh dalam kita. Anda mesti paham itu. Ya, sehingga kemana-mana kita pergi, mau ke sana mau ke sini, kita membawa kerajaan Allah dalam hidup kita. Anda pergi ke sana, pergi ke sini, dimanapun tempat kita pergi, dimanapun Anda melangkah. Anda mau traveling, jalan-jalan ke Taiwan, Anda mau keliling jalan-jalan naik pesawat terbang di atas, tetap kuasa Allah, the kingdom of God ada dalam diri kita. Dimanapun kita berada, ada kuasa Tuhan, ada roh Allah. Anda bawa kerajaan Allah. Karena memang sengaja kerajaannya, kuasanya, Holy Spirit Tuhan taruh dalam saudara. Dalam diri kita yang paling dalam. Belly, koilias dalam diri kita. Nah, sekarang saya ajak saudara masuk pada ini. Bahwa roh yang di dalam diri kita itu harusnya mengalir. Jangan cuma ditaruh dalam diri kita karena kita percaya pada Yesus, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, ya living water, air kehidupan. Sumber itu jangan sampai nggak mengalir. Nggak boleh stagnasi, harusnya mengalir. Bagaimana cara mengalir? Saya mau tunjukkan kegunaan bahasa Roh Kudus kehidupan sehari-hari. Coba Anda lihat pada bagian ayat ini saudara ya. 1 Korintus 14 ayat 14 ayat yang keempat. Kehidupan Roh Kudus kalau dalam diri kita mengalir, itu memulihkan kita. Coba kita lihat dulu ayat ini ya. Saya baca dari ayat kedua berarti biar lengkap ya. Waktunya semakin mepet ya. Ternyata bicara bahasa roh itu panjang ya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Kita nggak ngerti bahasa. Ya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini kalau saya terangkan panjang loh saudara ya. Bahasa roh itu ketika kita berbahasa roh, Roh Kudus dalam diri kita memberikan bahasa di lidah kita. Ketika kita mengucapkannya, kita ngomongnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Nah, perkataan bahasa roh ini bahasa yang kita nggak tahu artinya. Itu bahasa ini bahasa rahasia. Rahasia yang sempurna saya menyebutnya. Ini rahasia yang gak bisa dipecahkan. Setan pun gak ngerti bahasa roh. Ini hanya Allah yang ngerti bahasa itu. Karena ini dari roh Allah kan. Hanya Bapa, hanya roh Allah yang ngerti itu bahasa. Saya berkali-kali ngomong sama saudara. Bahasa roh itu Roh Kudus kan di dalam kita. Itu ngasihnya di lidah, bukan di otak. Seringkali orang tidak pakai bahasa roh karena gak ngerti bagaimana memakainya. Saudara, mengucapkan, mengatakan bahasa roh yang memang Roh Kudus kasih sama di lidah kita. Itu butuh iman, butuh ketaatan mengucapkannya. Cara memakainya begitu. Kenapa ada banyak orang gak pakai bahasa roh, gak ngerti cara memakainya. Pakai bahasa roh butuh iman. Kita gak usah mikir kata-kata, kalau memang diberi, Anda gak usah ikut-ikutan. Misalnya saya berbahasa roh, kinamaya lama. Ketika saya ngomong, saya gak tahu ngomong apa. Tapi saya bisa kuasai lidah ini. Karena Roh Kudus kasih kehendak bebas. Karunia Nabi tunduk pada Nabi, bukan kayak orang kerasukan. Nah, ketika saya mengucapkan bahasa ini, saya nggak ngerti. Ya, itu bahasa rahasia yang susah dipecahkan. Ini doa yang sempurna, rahasia yang sempurna. Anda kalau nggak percaya, saya pernah uji di gereja ini. Uji ilmiah boleh, uji otak barangkali lebih tepat. Saya ingat, saya lupa ya, beberapa tahun yang lalu, saya ingat itu saya suruh maju beberapa orang jadi volunteer, maju ke depan 2-3, yang maju nggak ada laki enggak, saya lupa ya. Tapi ibu-ibu yang maju. Saya tanya pertama, Ibu, Ci, bisa berapa bahasa kamu? Dia katakan, 3 bahasa Pak Yohanes. Apa saja? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, karena tinggal di Jombang otomatis bahasa Jawa Timur, Jombang. Lalu apa lagi? Sedikit bahasa Koi, 3 bahasa. Oke. Saya kasih waktu 60 detik. 60 detik. Keluarkan kata-kata
Nggak boleh ngomong bahasa Indonesia, nggak boleh ngomong bahasa Jawa, nggak boleh ngomong bahasa Kwoi yang sedikit kamu tahu. Kata-kata yang baru, nggak ngomong tuh 60 detik. Saya kasih 100 detik lagi, nggak ada kata-kata keluar. Kenapa begitu? Saya kasih tahu, karena kita manusia, Anda dan saya. Ketika Tuhan ciptakan kita, Tuhan tidak desain kita untuk menciptakan bahasa baru. Anda mesti ngerti itu. Kita bisa bahasa baru itu karena cuman meniru, mengikuti saja, belajar. Oh bahasa Inggris artinya now itu sekarang kan, no itu bukan enggak. Iya, come here itu ngapal gitu. Makanya kita bisa ngomong, bahasa roh bukan di otak. Sehingga pada waktu kita mengucapkannya kita gak ngerti. Kita kalau di otak kita bisa tahu. Tapi di lidah butuh iman, ketaatan mengucapkannya. Saya bisa memulai bahasa roh memang dikaruniakan dari dalam. Bisa berhenti, bisa memulai. Tapi ini kata-kata rahasia, gak bisa dipecahkan. Anda kalau gak percaya, Anda coba nginep di hotel. Hotel-hotel bintang 4 atau bintang 5. Bintang 3 saya nggak tahu ada nggak itu ya. Biasanya ada safety box, ada brankas. Itu ada kode rahasia kan. Ngerti maksud saya? Itu kalau enggak 4 digit, 6 digit. Mungkin yang besar 6 digit. Ya. Saya juga nggak ngerti brankas. Karena saya juga nggak pernah nyimpen di brankas. Tapi kurang lebih begitulah. Kita sama-sama tahu lah ilmu seperti itu. 4 digit atau 6 digit. Itu kalau misalnya Anda kasih masukkan paspor misalnya supaya aman karena ke luar negeri. Atau masukkan mas saudara mau jalan ke pasar supaya aman karena Anda di luar kan. Masukkan di safety box di brankas. Anda kasih kode rahasia. Kode rahasia 1, 2, 3, 4 itu kode rahasia 4 digit yang paling bodoh, yang paling sederhana. Tapi maling mau bobol pun susah loh. Kalau dia pencet 1 betul, 2-nya betul, begitu 3-nya salah. Nanti begitu pencet yang keempat, udah berubah angkanya bukan 4 lagi, mungkin 8, mungkin 9. Nanti coba ulang lagi, salah lagi, angkanya berubah, tambah susah gitu. Ini kode rahasia 1, 2, 3, 4 saja susah dipecahkan, apalagi kode rahasia bahasa roh. Makanya saya katakan doa bahasa roh itu doa yang dahsyat, kehendak Allah jadi, rencana Allah jadi. Bahkan di bagian ini dengan singkat, ternyata waktunya gak cukup. Ketika kita berbahasa roh, ayat 4 ini, perhatikan, saya berharap apa yang saya ceritakan menjadi pengalaman pribadi saya berbahasa roh, itu Anda tangkep ya. Itu menjadi inspirasi buat saudara, aku rindu berbahasa roh, minta. Karena roh itu ada di dalam, living water di dalam, tinggal mengalir. Ya living water yang mengalir keluar dari mulut kita, itu sebetulnya bahasa roh yang dinubuatkan. Dari dalam keluar, saya sedang tidak mengajarkan ilmu okultisme. Mesti bertapa dulu, tenang, ambil kekuatan dari dalam. Ilmu okultisme, setan, perdukunan, kanuragan, itu kan niru saja yang sesungguhnya. Mereka bukan pakai kekuatan living water, kita ada living water, kekuatan dari dalam. Pada waktu saya kecil, belum ada listrik, waktu itu masih SD kelas berapa gitu ya. Saya dikasih tugas karena saya 2 anak papi mami. Yang kakak 1 perempuan, saya laki. Saya dikasih tugas sebelum kami mandi kerean apa namanya itu. Sumur bor. Sumur ya ada air tuh. Sumur bor salah lagi nanti ya. Sumur ada air kerean. Pakai tali tampar bawahnya timba. Untuk ngambil air yang di dalam sumur. Bagaikan living water di dalam kita mesti dikerek. Draw inside, draw inside him yang dari dalam. Draw yang di dalam sumur, dikerek, krek. Begitu dapat airnya, dikerek naik ke atas, krek. Kadang bunyinya berubah, krik. Kadang berubah, ngik. Anda pikir tanpa arti itu bahasa roh saudara ya. Dikerek, draw inside him. Draw. Supaya apa? Living waternya mengalir. Bagaimana caranya? Yang di dalam keluar. Draw, ditarik, dikerek. Dengan apa? Bahasa roh. Itu pengertian saya paling gampang. Jadi kalau Anda ingin mengalirkan itu, pemulihan terjadi. Saya baca dulu ayat yang keempat, lalu selesai. Sebetulnya saya masih bicara tentang kesembuhan. Yang kedua, saya mau bicara tentang pengurapan, mengalirkan pengurapan. Salah satunya itu, saya baca ayat yang keempat. Siapa yang berkata, sama-sama kita baca, kita kunci deh ayat terakhir. Karena waktu ada mulai mau bekerja sebentar ya. Ayat 4, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Siapa berkata-kata dalam bahasa roh,
Dia membangun dirinya sendiri. Pakai kata himself, dirinya. Jadi siapa yang berkata kepada saudara bahwa kalau kita berbahasa roh hanya membangun roh kita saja? Enggak, himself bahasa Inggris. Himself itu semua dalam diri kita. Roh kita iya, jiwa kita iya, tambah pulih, tambah segar. Tubuh kita iya segar. Saya ngalami loh. Ada orang tanya sama saya, Pak Yohanes ini kok kuat ya khotbah tiap hari. Bahannya ono aja, ada aja. Ada ngomong pakai bahasa Jawa nih orang. Kok ada aja bahannya, baru lagi bahannya khotbah. Terus Pak Yohanes ini khotbah, tiap khotbah saya kok semangat banget. Anda kalau lihat saya di gereja khotbah mau banyak orang, sedikit orang tetap aja semangat. Orang bertanya sama saya, Pak Pendeta ini Pak Yohanes kalau khotbah ini kok semangat sih ngomongnya. Ya itu orang yang ngomong, itu orang menilai. Orang yang ngomong tentang saya. Saya tidak mau menilai diri saya melebihi apa yang saya nilai. Orang yang ngomong kan. Saya nggak mau menilai yang melebihi ekspektasi. Ini orang kok yang ngomong saudara. Kok semangat sih katanya. Saya berkata, ya living water yang di dalam. Kan saya udah ngomong sama saudara. Sejak saya mengerti firman Allah tentang bahasa roh. Salah satu pemberian Roh Kudus yang saya paling cinta. Yang selalu pakai tiap hari itu bahasa roh. Karena pada waktu berbahasa roh itu drawing inside him yang di dalam. Living water dikerek pakai bahasa roh. Pada waktu saya berbahasa roh, kina mata kaya rama sikina rama, itu kayak ngerek. Itu kayak living water, kekuatan air kehidupan. Itu mengalir, roh jadi kuat, jiwa jadi kuat. Kadang kita stres ngadepin orang. Kerjaan berat, apalagi Anda bukan cuma mikul beban masalahmu, kamu mikul beban orang lain. Punya anak masih pikulan beban saudara, apa ada stres? Bahasa roh itu kuatkan roh kita, segarkan jiwa kita, sehatkan badan kita. Kadang capek, tapi tetap aja semangat, tetap dipulihkan. Bahkan tetap aja pulih, kadang saya kurang istirahat, tapi tetap aja sehat begini, melayani, tetap aja semangat. Ada orang tanya sama saya, ketika saya pelayanan di Medan KKR, rahasia pengurapan apa Pak Yohanes? Setiap kali doa mengalir pengurapan, drawing inside him, living water di dalam. Dengan apa? Dikerek, draw, bahasa roh, kinamayalah bahasa roh, itu ngerek, itu mengalirkan pengurapan. Ada ayatnya, cuman gak sempat waktu kan. 1 Yohanes itu ada ayat. Saya berharap Anda bisa menangkap. Ini menjadi petunjuk manual buat saudara. Gak usah berdebat bahasa roh. Karena bahasa roh itu bukan punya orang Pentakosta. Ini untuk semua orang percaya kepada Tuhan. Di channel YouTube GSPDI Philadelphia Jombang. Ini rumah Allah buat setiap kita. Ini channel anugerah buat setiap kita. Untuk kita belajar firman. Kita gak ngomong sinode gereja. Kita gak ngomong aliran beda gereja. Kita ngomong firman. Kalau Anda percaya pada firman, percaya pada Yesus. Kenapa Anda gak percaya dengan bahasa roh? Kalau Anda mau rindu menerima hari ini, buka hatimu. Dan biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kita.